Kenapa harus lebay? Aku nggak percaya makan ikan bisa mati. Hari ini ikan ini mau nggak mau kamu harus makan. Saat menikah dengan Gu Jingran, aku menikah dengan Chin. Sampai adik angkat Xia Shuao datang, dia seperti nyonya rumah di keluarga ini. Sekarang, mertua memengaruhiku, memaksa aku alergi ikan makan ikan. 1 jam yang lalu. Yayao sekemakin ini. Ibu adalah Xia Shuao. Makanan lengkap, cepat duduk dan makan. Tahun baru mau datang, jangan lelet. Iya, kerjain selalu lamban. Shuao, makan ikan. Tahun baru bawa keberuntungan. Perut ikan ini paling empuk, sengaja buat. Terima kasih, Tante. Makan. Makan malam tahun baru berkat kerja kerasmu. Nona keluarga Xia Shuao. 2 tahun lalu, keluarga Xia bangkrut. Ayah Xia bunuh diri karena ibu Xia menikah lagi dan sedangkan Xia Shui diterima oleh keluarga Gu. Sudah 2 tahun. Aku tidak makan. Shuao salah atau Tante beri makan Shuao? Bikin Kak Ziu marah. Kenapa? Nyendokan lauk buat orang harus lihat muka kamu? Bu, saya alergi ikan, nggak bisa makan. Alergi, Camus Cumagère. Kak Ziu makan udang dan kepiting gak apa-apa. Kenapa alergi ikan? Kak Ziu alergi makanan yang diambil Shuao. Wen Ziyu. Keluarga Gu nikahin kamu bukan buat kamu pilih-pilih makanan. Shuao ambil lauk buat kamu, hargai niat baiknya. Setiap wanita itu bicara, pasti memicu kemarahan mertua. Wenjiu, ini tahun baru, kenapa membuat suasana tidak menyenangkan? Pak, saya alergi ikan, kata dokter ini bisa membuat tenggorokan bengkak. Alergi bukan penyakit serius. Makan sedikit. Memang alergi bukan penyakit serius, tapi kalau parah bisa menyebabkan kematian. Baik, tidak masalah. Mbak Ziu, alergi terjadi karena tubuh lemah. Sering makan akan Wen Ziyu, kamu masih menantu keluarga Gu. Jadilah pengertian, makan ikan itu, lalu minta maaf kepada Shuao. Ini memang salahmu. Menjadi menantu keluarga harus bijaksana, pengertian, dan patuh. Aku sudah menjalani ini 3 tahun. Xia Shuao duduk, dipuji dan dibela mertuaku saat dilayani. Sementara aku, Wen Ziyu, bahkan tidak punya hak untuk menolak makan ikan. Aku lelah. Aku mau ke kamar dulu untuk istirahat. Ibu angkat. Absen di malam tahun baru yang sepenting ini. Kelihatannya Kak Ziu benar-benar marah padaku. Ini semua salahku. Berhenti di situ. Habiskan ikan ini dulu sebelum... Bu, aku benar-benar nggak bisa. Ku mohon, jangan paksa aku. Ada apa sih ribut-ribut? Kak Jingran, gara-gara Ziu nggak mau makan ikan, ibu angkat kesal. Ini malam tahun baru, jangan buat ibu marah. Makan sedikit saja. Gu Jingran, kamu lupa? Terakhir aku keracunan ikan bakso hingga mas. Itu karena makan di luar nggak higienis. Kak Ziu, ikan ini segar, diterbangkan ke sini. Makan sedikit nggak bakal... Gu Jingran, pikir gitu? Meski memang ada apa-apa, aku akan antar kamu ke rumah sakit. Nyawaku tak sebanding dengan kebahagiaan ibu mertua dan 3 kata dari Xia Shuao. Gu Jingran, ulangi, aku tidak makan ikan. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Huja. Hanya makan sedikit ikan. Apakah Jingran Ge dan ibu akan mencelakaimu? Ini salahku. Aku kembali ke kamar untuk makan agar keluarga kalian bisa menikmati makan malam. Kembali apa? Salah bukan kamu? Wenjiu, ikan ini makan nggak? Nggak mau. Paman, Bibi, jangan marah. Meskipun aku dengar alergi bisa perlahan hilang. Kak Ziu terlalu takut, bukan mau merusak suasana. Wen Ziyu, hari ini ikan ini kamu nggak mau makan juga harus makan. Makan malam tahun baru keluarga Gu, nggak ada giliran kamu sebagai menantu buat bikin kacau. Orang datang. T'as on dit un tucu. Antikan, apa yang kalian mau lakukan ini? Aku mau lihat. Kamu benar-benar alergi? Jangan, Bu. Aku alergi, nanti bisa mati. Shuao sudah bilang, alergi bisa diatasi perlahan. Kalau kamu tidak berani mencoba, aku mertuamu membantu. Gu Jingran, tolong aku. Ziu, dengarkanlah. Makan ikan ini, semuanya akan baik-baik saja. Jiu, dengarkanlah. Aku sudah dengar kalimat ini selama 3 tahun. Ayo, minum, minum. Dengar kata, Ziu, pertama kali bertemu paman dan bibi, hormat pada kalian sebagai tata krama. Hehe. Ibu angkat bilang keluarga paman kedua akan datang, Anda Hari ini Tang-Tang menikah, sudah kuberitahu. Dengar kata, karena ada tamu di rumah, lupakan pernikahan. Beri amplop merah besar, itu cukup. Apa? Kakek sudah meninggal. Aku akan... Kulong, kamu menantu keluarga Gu. Melayani ibu mertuamu, bukan pergi lihat orang mati. Ziu, dengar mama. Mama butuh perawatan. Nanti aku ambil waktu menemanimu berziarah ke makam kakek. Ketundukan itu menghabisi hidupku.
Gu Jingran, sudah lupa janji di upacara pernikahan kita? Zhiyu, aku bersumpah memperlakukanmu dengan baik dan melindungimu dari bahaya. Mama, bagaimana kalau kita... Ibu angkat baik hati, tulus, dan membantu Kak Zhiyu mengatasi trauma. Kenapa di matanya aku seperti penjahat? Hari ini siapapun bicara nggak akan ngerti. Ikan ini harus dimakan. Janji seumur hidup. Sekarang, baru 3 tahun saja. Ternyata hati yang mati, cuma butuh sekejap. Berani-beraninya kamu menggigitku. Zhiyu, minta maaf pada ayah dan ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia masih menyuruhku patuh. Karena kalau patuh menahan rasa sakit, dia tidak akan kena masalah. Kali ini, Aku tidak akan menuruti perkataanmu lagi. Kak Zhiyu, nggak apa-apa? Ikannya dimuntahin, mana mungkin ada apa-apa. Menurutku sih dia cuma... Zhiyu, cepat bangun. Hari raya, tiduran di lantai kok nggak pantas. Kak Zhiyu kasihan, kayak anjing kehilangan rumah. Jangan cuma diam. Aku nggak bisa mati. Kamu mau ngapain, Zhiyu? Jarum keluarga Wen kita Bisa menyelamatkan. juga bisa menyelamatkan diri sendiri di saat genting. Mereka nggak peduli aku hidup atau mati. Halo Zhiyu, kamu dengerin aku? Kamu kenapa? Halo? Sutang, Wenzi, teman dekat, kamu bangun. Kata dokter. Aku kalau terlambat sedikit harus ngurus jenazahmu. Zhiyu, halo? Zhiyu, kamu kenapa? Halo? Karena cepat menyuntik dirimu sendiri, mungkin nyawamu benar-benar melayang. Apa yang terjadi antara kamu dan Gu Jing? Kamu sudah separah itu, tapi keluarga Gu nggak bawa kamu ke rumah sakit? Kenapa drama banget sih? Aku nggak percaya makan ikan bisa bikin mati. Sudah terlalu Mereka seperti ini, apa bedanya dengan pembunuhan? Zhiyu, Mama, dia tidak sengaja. Kalau kamu baik, maafkan dia. Zhenyu, dia bukan sengaja. Jika kamu baik, maafkan dia. 3 tahun lalu, aku menikah masuk keluarga Gu, berpikir asal aku baik, tahan, pengertian. Mereka akan menerima. Ternyata, mengalah dan bersikap pengertian ditukar dengan penindasan semakin parah, bahkan kehilangan nyawa. Kali ini aku tidak akan diam. Tang-Tang, cari struktur kepemilikan saham Gu Group dan aset atas nama Gu Jingran. Tidak akan berniat dengan Gu Jingran. Aku mau cerai dengan dia dan mengambil hakku. Mengumpulkan bukti butuh waktu. Usahakan jangan membuat kegaduhan. Aku tahu, Zhiyu menutup telepon. Dia pasti menyalahkan Jingran dan ibu angkat. Kesehatannya buruk, tapi masih menyalahkan orang lain. Membuat keributan saat hari raya tidak boleh terjadi. Sebagai istri, kamu harus mendidiknya. Zhiyu balik lagi. Zhiyu, jangan rusuh. Ayah dan ibu di rumah. Kenapa tidak menyapa orang? Tinggal di rumah kamu dan orang tua. Apa ada yang peduli pada hidup matiku? Hei, Kak Jingran meneleponmu. Belum selesai sudah kamu mati. Diam. Ini soal suami istri, bukan urusan orang luar. Wen Zhiyu, cukup. Alergi saja, bukan mati. Memahami keluarga sesulit sih. Oh, karena aku belum mati, aku harus memaafkan pembunuh. Shen Yu, bisa bilang begitu? Kak Jingran benar. Kita satu keluarga, kenapa harus bersikeras? Aku hampir mati karena makan ikan, tapi ujungnya aku yang dianggap drama dan sempit. Cukup sudah. Mengumpulkan data butuh waktu. Sebelum itu, jangan bikin... Aku tahu ini salahku. Ayah dan ibu juga sedang kasih aku sedikit kehormatan, ya. Pulang, langsung ke dapur siapkan makan siang. Mau bikin kita kelaparan? Baik, Bu. Kali ini, aku nggak akan diam saja lagi. Kupikir gadis itu sangat keras kepala, ternyata tetap patuh membantu di dapur. Ini karena didikan ibu angkat yang baik. Beliau adalah Penopang keluarga ini. Shuyao manis dan pengertian, tidak seperti orang tanpa sopan santun. Kenapa Zhiyu jadi sedikit berbeda? Lupakan saja, mungkin dia masih marah. Nanti dibujuk saja pasti baik lagi. Sebelum perceraian, banyak penderitaan yang aku... Alergi bukan penyakit berat. Makan sedikit nggak apa-apa. Tentu saja kalian juga harus coba. Nak, kenapa? Gak apa-apa kan? Ya ampun, Aku salah kasih selai kacang jadi saus wijen? kamu gak tahu apa? Jingran itu alergi kacang. Wen Zhiyu, cukup.
Alergi, gak sampai mati. Sulitkah memaafkan keluarga? Cuma alergi. Gak sampai merenggut nyawa. Cepat, pergi ke rumah sakit. Wen Ziyu, Kukijam, kalau Jingran kenapa-napa, aku tak akan berhenti begitu saja. Alergi itu bisa mematikan. Ini baru permulaan. Nyonya, pesanan sudah tiba. Ibu mertua gangguan pencernaan, tak bisa makan dingin. Gu Jingran alergi kacang tanah, kecemasan parah, ramuan ini saya siapkan untuk mereka. Sebelumnya saya sepenuh hati untuk kalian. Sekarang, kalian tidak pantas. Kalau bukan karena Xie Shuyao, saya juga tak akan terpikir untuk pasang kamera di rumah. Yao Yao, kamu kenapa? Hehe. Gelang ini adalah peninggalan ibu tiriku, bagaimana kamu bisa seceroboh itu? Wen Ziyu, kamu berani merusak satu-satunya kenangan yang ibuku tinggalkan untukku. Pembagian harta. Bukti-bukti ini juga sangat penting, harus ada di tangan kita. Sayang, bukti yang diberikan sangat penting. Setelah aku melacak aset luar negeri Gu Jingran, kita bisa mengurus perceraian. Aku akan menunggu. Untung datang tepat waktu. Dokter bilang, Selesai 2 infus, bisa pulang. Kamu perhatikan dulu selama 2 hari lagi. Kenapa Kakshi salah ambil silai kekong? Apa dia sengaja balas dendam? jangan ngomong sembar. Zizi sayang aku, dia gak tega lihat aku susah. Dia pasti gak lakukan itu. Benar juga. Anak itu penakut, 100 nyali pun tidak berani. Dan aku juga tak berani Wen Ziyu, kali ini kamu beruntung. Suatu saat aku pasti akan mengusir kamu dari keluargaku. Ada waktu, aku siap menyambut. Besok keluarga adik kedua akan datang untuk perayaan tahun baru. Jamuan keluarga harus... Kakshi Sekitan dan tahu selera tetua keluarga. Urusan jamuan keluarga kita serahkan pada Kak Ziyu. Akurazadia pasti si tu jus. Besok paman kedua sekeluarga akan datang, siapkan diri. Jamuan keluarga Tidak boleh sembarangan. makan malam. Aku akan segera meninggalkan keluarga Gu. Jadi kali ini, aku akan menyiapkan makan malam keluarga yang tak terlupakan untuk mereka. Silakan. Kak Ziyu, ibu angkat menyiapkan makan. Kenapa membawa semua orang makan di luar? Apa alasannya menghemat waktu dan malas memasak di rumah? Bosan denken makan malam Kilo Aga sitzt. Kak Ziyu punya selera bagus. Hotel Yunbing 7 bintang. Tempatnya memang pilihan. Dengar, untuk reservasi saja harus 6 bulan sebelumnya. Keluarga paman kedua puas, hidangan. Baiklah. Apa? Motai 100 tahun. Lafite tahun 82. Lobster ini lembut sekali. Kak Ziyu, kamu ahli memilih. Di luar negeri aku belum... Kepiting raja sebesar ini. Hari ini benar-benar beruntung. Xie Shuyao alergi makanan laut, mertua masalah pencernaan, ayah mertua sakit asam urat. Mas, aku persiapkan ini hati-hati. Wen Ziyu. Maksudmu apa? Kamu tahu lambungku lemah, gak bisa makan dingin. Ini makanan dingin, kamu sengaja, ya? Aku asam urat. Dokter bilang jangan makan seafood, tapi kamu siapkan meja penuh seafood. Apa maksudmu? Kak Ziyu, aku alergi seafood. MA. Lambung lemah itu bukan penyakit. Jangan terlalu pilih-pilih. Lihat bibi kedua, makan. Iya benar. Makanan yang Kak Ziyu pesan enak. Kakak ipar mangfa. Semakin pilih-pilih, tubuh makin gak sehat. Lobster Boston ini ditangkap hari itu dan langsung dikirim udara. Segar banget. Aku, menantu, bantu ibu coba. Shuyo bilang, alergi itu bisa diatasi pelan-pelan kok. Ibu gak berani coba, biar aku bantu duluan. Bu, coba dulu. Sudah bilang gak mau makan, bawa pergi, cepat. Ibu selalu pegang prinsip, keluarga makan bareng gak boleh merusak suasana. Iya, kakak ipar, Ziyu menantu hebat loh. Disuapkan ke mulutmu. Jangan biarkan dia kecewa. Makan, ini bukan masalah besar. Jangan terlalu manja. Bu, makanan yang dimakan. Jangan keluarkan lagi, nanti mengganggu selera semua orang. Alergi itu hanya karena tubuh. Kalau makan lebih sering, tubuh bisa sembuh. Kak Ziyu, alergi itu tubuh yang lemah. Tidak, aku tidak bisa makan. Hehe. Lagi balas dendam sama kami kan? Xie Shuyao, aku bantu mengatasi trauma.
Tapi kenapa aku tampak jahat di matamu? Bunda berhati mulia, ingin membantu Zia kakak atasi trauma. Tapi di matanya, Dia malah menganggap Bunda orang jahat. Ayah, asam urat bukan penyakit parah, makan sedikit tidak masalah. Ayo, tiram pakai anggur, makin nikmat, bakal bikin sakit. Alergi bukan penyakit serius, makan sedikit tak. Di usia ini, siapa yang nggak punya sedikit masalah kesehatan? Menurutku, yang penting makan, minum, dan ditambah beberapa gelas anggur. Masa bikin Ancio, kamu tahu ibu dan aku tidak bisa makan ini, tapi kamu tetap memaksa. Apa yang kamu rencanakan? Ziyu, kali ini kau sudah keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa niatku? Aku membalas budimu seperti yang kau lakukan padaku. Bagaimana, atau kau lupa bagaimana aku memperlakukanmu di malam tahun baru? Istri keponakan, ada apa? Apakah keluarga kak? Saya bilang ke ibu mertua saya alergi ikan, lalu dia menyuruh pembantu memaksa saya makan ikan. Kenapa heboh? Aku nggak percaya makan ikan bisa membunuhmu. Kamu harus makan ikan ini hari ini. kakak laki-laki. Kamu memperlakukan keponakan ipar meskipun Kak Ziyu sudah menikah Tapi ini terlalu semena-mena. Tidak ada hak asasi. perut cul. Bu, kamu tidak apa-apa? Gatal sekali. gatal sekali, kenapa wajahku begini? Wen Ziyu, lihat apa yang kamu lakukan. Cepat pergi ke rumah sakit. Apa ini? Kenapa pintu tak terbuka? Wen, Suruh buka pintunya. Kalau terjadi sesuatu pada ibumu, aku tidak akan memaafkan. Ibu makan satu gigitan, bisa terjadi apa? Apa jenggen-jenggen pura-pura ya? Kakak ipar, sepotong udang saja. Bukannya ini kamu. Maksain keponakan ipar makan ikan. Sekarang pura. Rasanya nggak masuk akal. Kak Ziyu, aku tahu kamu dendam soal ikan waktu itu. Kamu boleh kesal, tapi nggak boleh mencelakakan ibu angkat. Kamu tega menyakiti Shuyao. Emangnya aku ngebunuh orang? Kenapa kamu memfitnah aku mencelakai orang? Kita semua makan hidangan tadi, nggak ada masalah. Masalahnya tubuh kamu yang nggak sehat. Aku nggak tahan lihat ibu Wen Ziyu. Kalau mau jadi menantu Gu, segera minta maaf pada Shuyao. Ziyu, minta maaf pada Shuyao. Kamu seharusnya tidak memukul dia. Data terkumpul, surat perjanjian Sirai. Jangan lupa untuk menerimanya. Gu Jingran, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Wen Ziyu, kamu tidak tahu batasan, bahkan berani bicara soal cerai. Menantu keluarga Gu, aku tidak mau lagi. Bukankah itu? Keponakanku, marah boleh, tapi jangan jadikan cerai bahan pembicaraan. Iya, Kak Ziyu, kalau Kak Jingran salah, bicara saja. Suami istri bertengkar di kepala ranjang, baikan di kaki ranjang. Kenapa pakai engkemen Sirai? Siapa nggak tahu kamu cinta Kak Jingran? Mustahil meninggalkan dia. Ziyu, jangan ribut. Bicara baik-baik. Aku nggak bikin ribut. Biar quand dia sore. Berani nggak tinggalkan keluarga Gu? Tant pas qu'il lui a gagu, dia bu konsep. Sudah, Bu. Ziyu, ayo minta maaf ke ayah dan ibu. Anggap ini nggak pernah terjadi. Lain kali jangan. Gu Jingran, tahu nggak apa yang bikin aku muak dari kamu? Setiap ada masalah, kamu nyuruh aku suruh aku minta maaf. Kamu hanya peduli harga diri orang tuamu, perasaan semua orang, tapi aku sudah. Ziyu, kamu bilang aku menjijikan? Wen Ziyu, sudah cukup buat masalah belum? Keluarga Gu sudah memperlakukanmu baik. Apa sebenarnya? Berani bicara begitu ke anakku? Mau cerai? Buktikan dong, jangan cuma ngomong. Wah. Semua ada di sini ya, pas sekali. Aku kesini untuk menyerahkan surat cerai ke Ziyu. Mana mungkin sahabat baik minta cerai tanpa aku di tempat. Ziyu bilang, mengadakan jamuan keluarga di Hotel Yunding. Surat cerai? Ziyu, mau cerai sama Jingran? Wen Ziyu, berani sekali kamu. Terima. Kita ini saudara perempuan, nggak usah pakai kata terima kasih. Ini perjanjian cerai, kalau nggak ada masalah, langsung tanda tangan. Ziyu. Karena diminta-minta maaf ke ayah, ibu, dan Shuyao, kamu mau cerai? Aku mau cerai. Ini nggak ada hubungannya dari awal hingga akhir, cuma karena kamu. Kak Ziyu, berulah juga ada batasannya, kan? Gejingran yang sabar dan tanggung jawab pernikahan ini. Kalau pernikahan ini udah... Wen Ziyu, jangan karena diberi muka jadi tidak tahu diri. Kamu pikir alasan cerai bikin kami memohon-mohon? Aku kasih tahu, tidak mungkin. Tanpamu, dia bisa menemukan yang lebih baik. Cepat tanda tangani, lalu cari yang lebih baik. Ziyu, karena masalah kecil, harus bercerai? Aku tidak akan tanda tangan atau bercerai. Gu Jingran, ini bukan meminta persetujuan, tapi pemberitahuan. Kamu pun, kalau 3 hari kamu tidak tanda tangan, aku menggugat cerai. Ayo, kita pergi. Ziyu tidak marah sesaat, tapi ingin cerai dengan Jingran. Wen Ziyu, kamu berhenti di situ. Camu. Bu. Kamu nggak lihat waktu kamu lempar perjanjian cerai itu, wajah keluarga mereka jadi sehitam apa? Memang pantas, biar mereka tahu rasanya nggak menghargai. Hari ini, berkat kalau bukan kamu, aku nggak bisa balas secepat ini. Kamu punya rencana ke depannya, kalau nggak punya tempat tinggal, rumahku terbuka untukmu.
Lupa, sebelum menikah, punya apartemen kecil. Rencana. Mau buka klinik pengobatan tradisional. Saya generasi ke-18 keluarga Wen, ahli pengobat, punya usaha sendiri. Tapi menikah di keluarga Gu, perempuan harus mendahulukan keluarga. Terpaksa menutup Ren Sintang. Sekarang aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Hello Jiyu, akhirnya menghubungiku. Kakak, aku mau buka klinik lagi. Tapi tempatnya tua, ada rekomendasi perusahaan renovasi. Ziyu, kamu generasi muda paling berbakat. Aku tahu kamu tidak akan menyerah pada keahlian medis demi seorang pria. Kontak, ada urusan sekarang. Setelah selesai, akan menemui kamu. Iya, aku hampir menyerah pada karir demi pria. Untungnya aku sadar. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup Ibu angkat, perutmu tidak enak karena makan makanan dingin dan emosi tegang, menyebabkan kejang akut pada perut dan usus. Wan Ziyu perempuan keji itu, dia tahu aku tidak bisa makan, tapi tetap memaksaku makan udang yang dingin. Semua ini gara-gara dia. Bukankah kalian yang memaksa orang makan ikan? Kudengar istri keponakan hampir kehilangan nyawa. Benar, menantu harus dipaksa ke tahap perceraian. Kakak dan Kalian tidak takut karma datang? Ziyu mencintai Jingran, hatinya terluka hingga ingin bercerai. Sore, biarkan sore. Keluarga Gu ini tidak peduli padanya. Pergi saja dengan tangan kosong, jangan harap membawa uang 1 sen pun. Ziyu tidak serius bercerai, hanya kesal sementara. Dia membuat ibumu seperti ini. Kenapa kau masih mendukungnya? Keluarga Gu tidak akan menerima menantu yang... Kali ini Kak Ziyu berlebihan. Dia tidak memandang ayah ibu angkat, bahkan menaruh dendam pada Kak Jingran. Silai kekong di salad sengaja dimasakan oleh Kak Ziyu. Dia mulai balas dendam sejak saat itu. Sore, menantu jahat seperti ini, keluarga Gu tidak butuh. Bukan masalah keluarga Gu. Tapi Kak Ziyu mantap bercerai dengan Kak Jingran. Aku tidak setuju. Aku tidak akan bercerai dengan Ziyu. Ayah, ibu, Ziyu sedang marah. Jangan bahas cerai lagi, sabar saja. Jangan terlalu diambil hati. Nona Wen, tenang. Jika ini rekomendasi Profesor Wen, saya akan bekerja keras renovasi klinik hingga memuaskan Anda. Baik, saya serahkan pada Anda. Halo, ada apa? Kamu sama sekali tidak mau berdiskusi dengan aku soal perceraian, ya? Kak Ziyu, Jingran bilang kamu ke kafe. Aku ikut, gak apa-apa kan? Perjanjian selesai, 3 hari lewat, kan? Ziyu, kenapa kita begini terus? Papa mama maksa kamu makan ikan dan bikin kamu kesal, tapi kamu sudah balas dendam setelah itu? Kamu kesal? Udah cukup lama. Iya, Kak Ziyu. Setelah kamu pergi, tante kena kejang perut mendadak dan masuk rumah sakit. Kalau kamu, semuanya kan sudah terjadi. Masih merasa aku cuma mencari masalah? Dengarkan aku, Ziyu. Mereka tetap orang tua. Pulang dan minta maaf, kita mulai lagi dari awal. Kalau kamu gak mau tanda tangan, siap-siap aku gugat cerai. Ziyu, haruskah kamu kejam? Bagaimanapun kita suami istri. Apa nggak bisa dibicarakan? Kak Ziyu, nggak seharusnya bertingkah seperti ini. Kak Jingran pemaaf dan nggak masalah. Kamu nggak bisa berlaku semena-mena. Ziyu, kamu keterlaluan. Xu Yao hanya ingin menasihatimu, kenapa memperlakukan... Dia pikirannya nggak beres, aku pakai kopi ini buat nyadarin dia supaya tahu tempatnya dan nggak ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, lain kali bukan cuma kopi. Sesederhana itu. Wen Ziyu, kamu. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sampai jumpa di pengadilan. Kak Jingran, Maaf, hari ini aku tidak seharusnya datang. Kak Ziyu tampaknya punya pendapat besar tentangku. Aku merusak urusan kalian. hari ini bukan salahmu. Dia yang bersikap buruk dan melampiaskan amarah padamu. Kak Jingran, Kak Ziyu mencintaimu. Dia tidak benar-benar ingin cerai, kan? Kalau Wen Ziyu meninggalkan keluarga Gu, Tidak akan, dia hanya memikirkan aku. Kali ini dia hanya menggunakan perceraian untuk menggertak aku. Kalau emosinya sudah reda, dia pasti akan menunduk dan kembali dengan sendirinya. Halo, sayang. Gu Jingran menolak menandatangani surat cerai. Siapkan gugatan resmi ke pengadilan untuk perceraian. bagaimana? Kapan Wen Ziyu kembali untuk minta maaf? Dia bikin ibumu seperti ini. Dia harus minta maaf sambil berlutut. Dia marah, beri beberapa hari. Tunggu emosinya reda, nanti dia balik sendiri. Apa? Dia berani marah? Aduh. Bu, mertua, Anda baik-baik saja? 2 hari ini istirahat. Jangan Istri nggak bisa diatur. Kamu laki-laki, lihat itu, ibumu jadi begini. Ziyu menikah ke keluarga Gu beberapa tahun lalu. Dia menjaga rumah dengan baik dan mengatur urusan rumah tangga rapi. Karena ayah dan ibu memaksanya makan ikan, dia Apa yang kamu bilang? Kamu menyalahkan aku dan ibumu. Ayah, bukan maksudku. Ziyu manusia, semua manusia punya perasaan. Tunggu sampai dia tidak marah, dia pasti kembali. Minta maaf kepada ayah dan ibu. Kak Ziyu bilang dia mau cerai. Aku nggak tahu itu serius atau enggak. Aku coba nasihati, tapi dia siram aku pakai kopi. Wanita kejam. Dia menyiram kamu dengan kopi dan menggugat cerai. Kalau sampai ke pengadilan, keluarga Gu ini, mana mungkin... Kalian tahu sifatnya, dia hanya bilang saja. Dia tidak akan menggugat.
HMPH, semoga saja begitu. Kak Jingran dealer Peter. Bong gak tidur di sini semalam? Apa kamu ingat ayahmu? Aku ingat, paman meninggal di malam hujan badai seperti ini. Ah, Pakaiannya sedikit tipis, hati-hati masuk angin. Jingran Kak. Shu Yao. Kamu nggak perlu begitu. Ziyu nggak suka kebersihan terganggu. Aku antar kamu balik ke kamar. Gu Jingran, cepat atau lambat, kamu akan jadi milikku. Ibu mertua sakit. Guji. Aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Kenapa wajahmu terlihat pucat? Suara petirnya terlalu keras, sampai merasa terganggu saat mencoba tidur. Sarapan santai. Tidak mau bekerja lagi? Ngomongin keseimbangan gizi ajang, setidaknya variasikan menunya, dong. Kita sudah makan roti kukus jagung berhari-hari berturut-turut. Ada apa ini? Sakit mak kambuh lagi? Mungkin saja karena kurang tidur. Ditambah perut kosong terlalu lama, terasa tidak nyaman. Cepat, mana bubur obat untuk tuan muda? Bawa ke sini. Nyonya besar, sebelumnya sarapan selalu disiapkan oleh Nyonya. Sebelum matahari terbit, dia bangun memasak bubur obat. Kita tidak bisa, sungguh tidak berguna. Apa begitu meninggalkan dia, Wen Ziyu? Kita tidak bisa hidup lagi? Paket untuk Tuan Gu Jingran harus ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Wajahmu kelihatan muram sekali. Ada APA. Wen Ziyu, dia benar-benar berani. Kak Ziyu benar-benar mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai? Zhajila, dia menyebabkan aku dirawat di rumah sakit dan Jingran alergi. Bagaimana dia masih berani menggugat? Bukankah Kak Ziyu sedang mambel? Surat panggilan pengadilan sudah dikirim. Dia benar-benar bertekad ingin bercerai dengan Kak Jingran. Lihatlah istri yang kamu nikahi, dia memutus hubungan dengan keluarga Gu kita. Tidak, ini tidak mungkin. Kalau dia tidak punya hati, kita juga tidak mau baik. Mau menggugat, tim pengacara Gu Group. Bukan tim yang mudah dihadapi. Aku akan pastikan dia tidak dapat 1 sen pun. Bagaimana dia punya video itu? Apa diapason kamera di rumah? Gu Yunzu, Tante Yan, apa yang terjadi? Apa Paman Gu dan Tante Gu, Bibi Gu? Ya ampun, video ini nyata. Ziyu alergi ikan, tapi kalian memaksanya makan? Itu penyiksaan? Tidak, ini pembunuhan. Aku jadi Video ini asli. Kak Ziyu nyaris kehilangannya. Tidak heran istri keponakanmu ingin bercerai. Kelakuan kalian keterlaluan. Sungguh memalukan, paman ketiga Gu, memaksa seseorang makan sesuatu yang mereka hindari. Kalian tidak takut karma? Habis sudah, habis semuanya. Nama baik kita benar-benar hancur. Cepat panggil Wen Ziyu, suruh dia hapus video itu. Aib keluarga tidak bisa diumbar keluar. Apa dia mau menginjak-injak nama baik kita begitu saja? Video di grup sudah diterimakan? Kejutan enggak? Aku masih punya beberapa hadiah buat kamu. Gu Jingran. Surat panggilan pengadilan sudah diterima, tim pengacara keluarga Gu itu kuat. Tapi di hadapan bukti yang mutlak. Pengadilan akan memberikan putusan seperti apa? Ziyu, Apa sebenarnya yang kamu mau? kamu kirim video itu ke grup keluarga, taruh muka kedua orang tua di mana? Aku mau cerai dan ambil bagianku. Soal harga diri mereka bukan urusan. Ziyu, kenapa kamu begini sekarang? Aku punya banyak waktu, tapi nggak tahu apakah reputasi dan harga saham grup Gu Jingran. Kalau nggak mau tanda tangan surat cerai, aku akan ajukan gugatan resmi di pengadilan. Gugatan cerai itu bukan jalan yang aku sarankan kalau nggak mendesak. Tapi, situasi ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungan keluarga Gu peduli reputasi. Kita bisa manfaat surat panggilan pengadilan. Sekarang, kamu pasti lebih khawatir daripada aku, kan? Wen Ziyu, Kamujila, apa yang kamu inginkan? Mau hancurkan keluarga Gu? Aku peringatkan, segera. Cabut gugatan itu, sekarang juga, kalau enggak. Ziyu Jie sudah matikan telepon. Kamu sudah siap untuk gugatan cerai. Kalau kabar cerai ini tersebar, berdampak besar ke perusahaan Gu. Tidak boleh dibawa ke pengadilan. Keluarga Gu tidak bisa menanggung malu. Cepat. Hentikan dia, suruh batalkan gugatan itu. Saham perusahaan Gu tidak boleh terganggu.
Bagaimana jika kita bicara dengan Ziyu? Mungkin dia berubah pikiran. Benar, hubungi dia sekarang. Gu Jingran, belum selesai? Ziyu, kita perlu bicara. Hubungi pengacara perceraianku, Sutang. Kebetulan kamu juga kenal. Aku bisa tanda tangan perjanjian cerai, detailnya kita bicarakan saat ketemu. Setengah jam lagi di Teh House Angin Selatan. Kalau telat, aku gak tunggu. Sepertinya Gu Jingran lebih terburu-buru dari pikiran. Kamu sebentar lagi bebas dari keluarga ini. Wen Ziyu, berani kirim video ke grup keluarga dan lapor ke pengadilan. Aku bakal habisi kamu. Silakan pukul. Bukti kekerasan akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Wen Ziyu, hal kecil kamu permasalahkan hingga lapor ke pengadilan, membuat reputasi dan saham Gu Group anjlok. Kenapa hatimu kejam? Kak Ziyu, kamu kelewatan. Kita keluarga. Kenapa harus terlalu keras? Wen Ziyu, kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Kalau datang hanya untuk menegur dan bertengkar, tidak perlu bicara lagi. Bu, mari kita bicara baik-baik. Karena kalian sudah datang, silakan duduk. Chuan Gu. Mari kita langsung saja. Ini perjanjian cerai. Ziyu, apakah kita harus sampai ke tahap ini? Kamu masih punya perasaan padaku, kembali seperti dulu, hidup bersama lagi? Gu Jingran, ibumu memaksa aku makan ikan, kamu diam saja, pernikahan kita berakhir. Ziyu, itu salah. Kamu marah, kan? Kita masih saling mencintai. Kalau kamu masih menghargai hubungan kita selama ini, tanda tanganilah perjanjian itu sekarang. Nggak mau tanda tangan nggak masalah. Data dan bukti sudah lengkap. Aku tunggu putusan pengadilan. Paling cuma buang waktu sedikit saja. Masalah ini nggak bisa dibawa ke pengadilan. Wen Ziyu, Zhongkong Kilewatong. 3 tahun ini, keluarga Gu nggak menyanyiakan kamu. Ini cara kamu membalas kami? Ziyu, kamu cabut dulu gugatan cerai, kita bisa pelan-pelan bahas perjanjiannya. Mencabut gugatan itu gampang. Kita bahas dulu perjanjian cerainya. Berdasarkan data aliran dana Bank Gu, perhiasan emas, surat tanah, aset luar negeri, total aset setelah menikah dinilai 1 miliar. Klien saya meminta setidaknya mendapatkan setengahnya. Tidak ada masalah, silakan tanda tangan di perjanjian ini. Dia mau ambil setengah harta keluarga Gu, kenapa nggak sekalian dia rampok? 3 tahun menikah masuk ke... Makan dari Gunakan tidak berkontribusi pada keluarga Gu. Kenapa setelah cerai ingin membawa uang? 50 juta itu setengahnya. Kak Ziyu, hatimu hitam sekali. Boleh cerai, tapi ambil uang keluarga Gu? Tidak. Karena pembagian ini dianggap tidak cocok, mari kita coba cara lain. Ini catatan medis klien saya selama 3 tahun. Keluarga Gu tahu dia alergi ikan, tapi memaksanya makan. Setelah dia pingsan karena alergi, kalian mengabaikannya tanpa tindakan. Kami berhak menuntut, kalau tuduhan ini terbukti, bukan hanya soal pembagian separuh properti. Kapan kami membunuh seseorang dengan sengaja? Wen Ziyu, Achikamuja, kamu ingin menghancurkan keluarga Gu. Wen Ziyu, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Seperti serigala yang melupakan budi. Keluarga Gu kami benar-benar buta mau menikahi kamu. Ziyu, kita tetap keluarga. Demi cerai, kamu bahkan menuduh orang tua membunuh, kejam. Sungguh mengecewakan. Kak Ziyu, tergila-gila uang, ya? Demi sirai dan harta, tiga bertindak jam ini. Nona Sia, jaga ucapan Anda. Klien saya memperjuangkan haknya yang sah. Kalau mereka tetap keras kepala, Maka tidak ada pilihan lain selain memainkan kartu truf. Gu Jingran, aku memberimu kesempatan menyelesaikan ini baik-baik. Kamu memaksa aku melakukan ini. Apa maksudmu? Kamu akan segera tahu. Halo, Tuan Gu, ada masalah? Berita soal perceraian Anda dan istri sudah sampai ke Dewan Direksi. Para direktur ingin segera berbicara dengan Anda. Gu Jingran, apa masalahmu? Bercerai cukup. Kenapa harus ke pengadilan? Bukti negatif pernikahanmu dikirim ke semua direktur. Masalah perilakumu. Direktur Gu, jangan biarkan urusan pribadi memengaruhi kepentingan grup dan keuntungan pemegang saham. Gu Jingran, selesaikan urusan keluargamu secara pribadi segera. Tenangkan istrimu dengan baik. Baik. Luar biasa, Wen Ziyu. Demi bercerai, kamu benar-benar melakukan segalanya. Anggap itu pujian darimu. Direktur Gu, perjanjian cerainya ditandatangan. Boleh tanda tangani, tapi aset hanya satu bagian saja. ini batas kompromi terbesar yang kami berikan. Wen Ziyu, sebaiknya pintar. Tahu kapan harus tidak perlu bicara lagi. Lebih baik tunggu putus. Tunggu. Aku tanda tangan.
Tanda tangan perjanjian cerai, ada masa tenang 30 hari. Tenangkan Ziyu, lalu ubah pikirannya. Setengah AC kita tidak boleh dia ambil mudah. Jingran, jangan gegabah. Yang aku ambil adalah hakku. Jangan seolah keluarga Gu bersedekah padaku. Betul. Karena klienku berhak, Kalau apa yang dilakukan memungkinkan dia mengambil lebih banyak, atau kalian memilih cerai dan menunggu putusan pengadilan? Tidak bol ke pengadilan. Ayah, ibu, menurut hukum, dia memang tidak meminta lebih. Jadi, masalah ini sudah diputuskan. Berpisah baik, Tuan Gu seharusnya lama lakukan. Gugatan cerai Ziyu, mari beri waktu berpikir. Jika kamu berubah pikiran dan ingin kembali, kita tetap bisa menjadi suami. 30 hari lagi, datang ke kantor catatan sipil, ambil akta cerai. Kalau tidak datang, aku akan memperbesar masalah ini. wanita jahat, dia benar-benar wanita jahat. Kamu benar-benar mau kasih setengah harta ke dia? Ini strategi sementara. Saat dia tenang, dia kembali ke keluarga Gu. Kami tidak bercerai. Kenapa? Wanita itu apa hebatnya sih? Udah kayak gini loh. Kak Jingran masih terus mikirin dia. Kerjasamanya bagus. Serahkan ke aku. 30 hari lagi tunggu. Makasih, Tang-Tang. Tapi mertua kamu nggak gampang dihadapi. Jangan lengah sampai akhir. Kalau ada masalah, hadapi saja. Aku sudah siap untuk pertarungan panjang. Pak Gu, ini darurat, semua direksi udah di ruang rapat, mereka minta Anda segera kembali ke kantor untuk rapat darurat. Ada urusan, harus balik ke kantor. Kalian pulang sendiri aja. Kak Jingran pulang ke kantor mau dimarahi? Para direktur akan menekan dia lagi. Semua gara-gara Wen Ziyu, dia yang bikin masalah. Perempuan yang tidak tahu diri itu, benar-benar ingin mengacaukan keluarga Gu sampai berantakan baru puas. Kak Jingran bilang tidak akan cerai dengan Kak Ziyu. Tapi Kak Ziyu memperlakukan keluarga kalian begitu. Bunda, masih bisa nerima dia. Kalau bukan demi setengah harta keluarga Gu, siapa yang peduli sama dia? Tunggu sampai dia kembali ke keluarga Gu, lihat aku akan mendidiknya. Bagaimana kalau membuat Kak Ziyu keluar tanpa ide? Shuyao, kamu punya cara, buat wanita jahat keluar tanpa sepesepun. Akan jadi penyelamat besar keluarga Gu. Benar, Shuyao. Cepat katakan apa idemu, kami akan mendengarkanmu. Sebenarnya alasan Kak Ziyu begitu sombong. Dia memegang kelemahan keluarga Gu yang salah. Lalu, bagaimana jika situasi Maksudmu? sebelum pembagian harta berjalan? Buktikan Jiu Ji salah. Perjanjian sebelumnya bisa batal. Dia harus pergi tanpa apa-apa. Dengan begitu, papa mama angkat nggak perlu dipaksa menerima dia. Ide bagus. Memang Shuyao kita paling pintar. Benar sekali. Kali ini, kita pastikan Wen Ziyu, perempuan rendah itu, nggak dapat sepeser pun. Tokoh penting keluarga Wen akan ke kota Yun untuk memeriksa proyek. Kantor pusat sudah menyampaikan niat kerjasama. Semua direktur harus menjaga diri, hindari munculnya skandal. Terutama kamu, Direktur Gu, pastikan istrimu tetap tenang. Urusan keluarga juga urusan perusahaan. Dalam situasi ini, rumah tangga nggak boleh kacau. Tenang semuanya, aku tidak akan membiarkan urusan pribadi mempengaruhi masa depan grup. Aku ingin menunggu Ziyu berubah pikiran, namun demi grup, demi keuntungan, harus mengalah dulu. Sudahlah, anggap saja aku sedang mencoba menghiburnya. Halo, bunga ini tolong ditandatangani. Hari ini ulang tahun pernikahan kita ketiga. Ziyu, mari berbaikan. Gu Jingran, kita sudah sepakat untuk berpisah baik-baik. Jangan buat aku muak. Ziyu, ini konser tur penyanyi favoritmu. Nonton bareng yuk. Aku tahu dulu aku brengsek, tapi nanti aku akan lebih baik pada. Gu Jingran, hidup itu harus bisa memulai dan mengakhiri. Jangan sampai aku meremehkanmu. Ziyu, aku ingat kamu ingin jalan di pantai, melihat salju Gunung Changbai, dan menyaksikan aurora kutub. Dulu aku sibuk, tak sempat menemanimu. Aku akan menebusnya, jadi jangan perang dingin lagi. Ini memulai adegan mendalam, terlambat. Sahabatku tak pernah kembali ke masa lalu. Gu Jing, jangan ganggu aku. Wen Ziyu, aku sudah memohon padamu. Apalagi yang kamu mau? Keras kepala juga harus punya batas. Hanya karena kamu menunduk, bukan berarti aku kembali. Merendah bagiku hanya tekanan moral dan pelecehan. Pak Gu, kalau Anda terus mengganggu klien, saya tidak keberatan mengambil jalur hukum. Kalian. Kamu habis ngapain? Kok mabuk sampai begini? Gak ada jalan balik lagi. Ziyu kali ini meninggalkan aku. Dia beneran gak mau sama aku lagi. Kak Jingran, kamu pergi cari Kak Ziyu lagi ya? Asisten Lee bilang kamu kirim bunga, tiket konser, dan ambil cuti liburan bareng. Kamu masih nggak bisa move on dari Wanita itu benar-benar tidak tahu diri.
Kamu sudah rela merendahkan diri untuk mencarinya, tapi dia masih berlagak. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kamu kendalikan, malah jadinya seperti ini. Memelukkan nama keluargaku. Selama 3 tahun Wen Ziyu menikah di keluarga Gu. Aku baru pertama kali melihat Jingran begitu peduli padanya. Sepertinya kali ini anak kita benar-benar jatuh hati pada wanita itu. Tidak punya harga diri, segitunya demi wanita. Tidak mirip Gu Yunzu lagi. Kak Ziyu tidak hormat pada ayah dan ibu angkat. Sekarang Kak Jingran perhatian padanya. Saat dia kembali ke keluargaku, bukankah dia Beranija. angkat? Xiao benar sekali. Anak begini hanya akan membuat wanita jadi lebih sombong. Bisa nggak balik ke keluarga Gu belum tentu. Menantu seperti ini, nggak sudi. Ibu angkat, maksudmu adalah Shuyao, aku ingat kamu pernah bilang, selama dia yang bersalah, dia bisa diusir keluar tanpa apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Si pelacur Wen Ziyu itu berani-beraninya selingkuh di belakang anakku. pantas Ziyu mau bercerai, dia mengkhianati Jingran. Ibu angkat, aku harus buat Jingran lihat dirinya. Wen Ziyu, aku akan pastikan Jingran membencimu. Ini toko terkenal di selatan kota jual kue durian. Sejak menikah, pasti lama. Terima kasih, kakak. Kakak kirim bunga dan bawa camilan. Kamu selalu. Jelas dong. Oh iya. Buka klinik ini, keluarga suamimu nggak ada komentar kan? Kenapa? Kamu bertengkar sama suamimu? Ceritanya panjang. Hampir waktu makan, ayo ke restoran sambil cerita. Mereka mau pergi, ayo cepat ikuti. Keluarga Gu keterlaluan. Mereka tahu perceraian paman dan bibi? Aku akan beritahu mereka setelah dapat akta. Jalan ini aku pilih sendiri. Sebelum semuanya selesai, aku tidak ingin orang tua khawatir. Kamu selalu punya pendirian sejak. Aku percaya kamu bisa menangani ini. Kalau ada kesulitan, bilang ke aku. Terima kasih, Kak. Kalau aku punya masalah yang sulit, pasti aku. Apa yang sedang mereka bicarakan? Terlalu jauh, aku tidak dengar satu kata pun. Tante, pria itu beri kartu kamar ke Kak Ziyu. Aku harus segera beritahu Kak Jingran. Sorenya ada seminar pertukaran ilmu pengobatan tradisional. Ini undangan untuk. Kakak, aku diam sendirian banyak pikiran, ya? Sore ini aku tidak ada acara. Mungkin bisa sekalian membantu klinikku mendapatkan koneksi. Kak Jingran, Kak Ziyu diam bertemu pria. Mereka akan ke hotel. Cepat Ziyu, kita balikan, ya? Gu Jingran, sudah sepakat berpisah baik. Jangan bikin aku. Kamu ternyata suka bunga. Tapi kamu tidak suka yang aku berikan. Wen Ziyu. Pantas saja aku sudah berusaha, tapi kamu tidak mau kembali. Ternyata, kamu sudah punya pria lain. Halo. Kak Jingran mereka masak. Wen Ziyu perempuan jalang ini, masih siang begini sudah tidak sabar bercumbu dengan pria lain. Wen Ziyu. Berani-beraninya kamu benar-benar mengkhianatiku. Cepat. Kita pergi tangkap basah. Cepat, tekan lantai 18. Jam segini tidak ada orang yang datang. Kita masuk juga, ayo. Cepat, di sana. Di sini, pasangan selingkuh sudah masuk. Kenapa tempat ini aneh? Apa ini suite presiden? Bagus sekali, dia sudah dapat orang kaya baru. Tidak hanya selingkuh, malah mau cerai dan ambil separuh harta keluarga Gu. Mau lihat siapa pria liar itu? Sebenarnya siapa? Kita gak punya kartu kamar. Kalau mereka terus bersembunyi di dalam, gimana dong? Wanita murahan ini, hari ini aku harus membunuhnya. Wen Ziyu, bakal ketahuan selingkuh di tempat tidur. Aku lihat, apalagi yang bisa kamu katakan. Wen Ziyu, kami memang wanita ini. Berani keluar dan buka kamar sama pria liar. Kalian siapa? Ini konferensi pengobatan tradisional. Tanpa undangan, dilarang masuk. Konferensi pengobatan tradisional.
Baiklah, Zi, kamu benar-benar gak tahu malu. Dalih acara pengobatan tradisional, tapi malah ketemu laki-laki sembarangan. Kamu gak punya hati. Coba kamu berani sentuh dia. Cepat, Lia ini. Bertemu pria sembunyi-sembunyi pantas, berani mengancam orang. Ada apa ini? Ada yang menangkap perselingkuhan. Gila, ini konferensi pertukaran pengobatan Cina, tempat yang sakral dan hikmat. Ada yang berani bercinta di sini? Wanita tak tahu malu seperti Kak Ziu, ternyata kamu mau cerai dengan Kak Jingran. Karena pria ini, kan? Wen Ziyu, berani-beraninya kamu menodai kehormatan saya. Kak Ziu, kamu mengkhianati Kak Jingran dan ingin mengambil setengah hartanya? Bagaimana kamu tega? APA. Demi seorang pria, cerai dan bagi setengah harta. Wanita ini kelihatannya baik, ternyata hatinya busuk. Orang berperilaku buruk gak pantas di sini. Pergi. Iya, pergi dari sini. Sebagai suami dari Ziyu, kamu diam melihat istrimu diintimidasi dan tidak melakukan apa-apa? Kamu, selingkuhan, punya hak apa ngomong ke aku? Gu Jingran, cukup. Dia sepupuku, bukan selingkuhan. Cepat, minta maaf padanya sekarang. Sepupu? Tidak mungkin. Apakah ini kesalahpahaman? Gak mungkin, dia asal ngomong. Wen Ziyu, berani buat tapi gak tanggung jawab? Jangan kira bilang laki-laki itu sepupumu bikin kami percaya. Benar, Kak Ziyu. Kamu rela meninggalkan pernikahan demi dia. Sekarang malah ngeles begini. Apa kamu nggak merasa bersalah? Bicara jujur, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kalian, gak peduli, bikin keributan di acara ini, dan menyebar fitnah tentang sepupu. Apa niat kalian sebenarnya? Aku punya buktinya. Kami tidak memfitnahmu. Lihatlah, mereka jelas-jelas saling berpelukan. Apakah sepupu biasanya berpelukan sedekat itu di depan umum? Kalau dilihat, Tidak terlihat seperti sepupu. Pasti mau pakai alasan hubungan. Untuk menipu kita. Kak Ziyu, meskipun kamu tidak suka Kak Jingran, kamu seharusnya tidak mencari pria lain di luar. Hati kotor membuat segalanya terasa kotor. Kamu memfitnah aku dan sepupuku melakukan hubungan terlarang. Xia Shuyao, ingin menghancurkan reputasiku atau merusak nama baik keluargaku? Bukan aku, Kak Jingran. Kak Ziyu berulah di luar tapi tidak mengakuinya. Sudah cukup Wen Ziyu, kamu sendiri yang bersalah, Shuyao tidak memfitnahmu. Gu Jingran, kamu bukan orang baik, wajar Ziyu ingin menceraikanmu. Kamu cari mati. Ada yang memukul, ada darah. Cepat, tangkap lelaki jahat ini. Berhenti. Cepat berhenti. Orang-orang, pisahkan mereka. Sakit? Maaf, Kak, menyusahkanmu. Wen Ziyu, akulah suamimu. Di depan mataku, kamu malah peduli pada pria liar itu. Gu Jingran, gila di rumah saja, jangan mempermalukanku di sini. Wen Ziyu, kamu perempuan jahat, berani-beraninya kau memukul anakku. Kamu berani memukulku. Fitnah jahat, mencemarkan nama baik, menyebar kebohongan soal aku dan aku bukan cuma mau pukul Kak, aku juga mau lapor polisi, tokoh besar keluar. Segera ke Kota Yun untuk lihat proyek. Kantor pusat menyampaikan niat kerjasama. Selama periode ini, semua direktur harus menjaga diri. Jangan sampai ada skandal. Direktur Gu, kamu harus menenangkan istrimu. Tidak bisa, jangan lapor polisi. Kalau berurusan dengan polisi, media pasti akan menyebarkan gosip besar-besaran. Saat ini, tidak boleh terjadi skandal atau aib. Berhenti, cepat berhenti sekarang. Tongkap ja, jangan biarkan lapor polisi. Aku lihat siapa berani sentuh. Aku punya hubungan gak pantas sama sepupu. Kenapa? Soal lapor polisi, kalian kelihatan takut, ya? Ada apa ini? Jonggong-jonggong mereka. Memfitnah dia, tapi mereka mertua dan suaminya, kenapa mau mencoreng namanya sendiri? Kak Ziyu. Aib keluarga ITU Jenggon, Kak Jingran dan Tante nggak mau bawa masalah ini ke polisi. Ini peringatan. Benar. Hal seperti ini kalau dilapor. Memang tidak terhormat. Halo, Pak, saya mau melaporkan kasus. Kamu yang melapor? Betul, saya melapor. Orang mencemarkan nama baik saya, menuduh saya berselingkuh dengan sepupu. Ini merusak reputasi saya. Tolong, Wen Ziyu, hukum. kita keluarga. Kamu yakin mau melakukannya sekejam itu? Sekarang ingat kita keluarga? Saat kalian marah-marah menuduh saya berselingkuh, kenapa tidak ingat kalau kita... Kau wanita kejam. Kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Guka. Berhenti. Melukai orang lagi akan ditindak sesuai hukum sebagai provokasi dan penganiayaan. Kak Ziru, keluarga Gu sudah baik padamu. Bagaimana bisa kau balas dengan pengkhianatan hingga... Aku hidup jujur, menggunakan hukum melindungi diri. Kenapa disebut pengkhianatan budi? Kau boleh memfitnah dan menyebarkan rumor, tapi aku tidak boleh melapor untuk membersihkan nama? Yang dikatakan wanita ini benar.
Jika menghadapi masalah, belajarlah menggunakan hukum untuk melindungi diri. Bukan hanya tidak salah, tapi patut dipelajari oleh setiap orang di sini. Pak Polisi. Ini kartu identitas. Saya dan adik, Wen Xiu, menghadiri kegiatan pertukaran, tapi kami difitnah oleh orang ini, dituding memiliki hubungan pria dan wanita. Petugas polisi bantu kami mendapatkan keadilan. Ini kartu Periksa apakah mereka memiliki hubungan keluarga. Sudah dicek. Wen Jinan adalah sepupu hukum Wen Xiu. Ternyata hubungan sepupu. Keluarga mertua ini parah. Memfitnah menantu berselingkuh dan Ini benar-benar kejam. Menikah selama ini, tapi bahkan keluarga wanita dari pihak ibu pun tidak kenal. Suami macam apa ini? Tidak mungkin, kalian salah. Sepupu normal tidak saling berpelukan dan memberi bunga. Sudah lama tidak bertemu sepupu. Memberi bunga. anak muda sekarang begitu. Masalah sepele perlu dibahas. Betul, sepupu lama bertemu, pelukan sebagai salam wajar. Pikiran kotor, jangan anggap orang lain begitu. Kalian bertiga, berdasarkan tebakan, mencemarkan nama baik orang lain di depan umum. Ini sudah serius. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor polisi. Jamenon cucu, urusan keluarga, tidak punya hak membawa kami pergi. Ziyu, dengarkan. Kami salah paham. Cepat bicara sama polisi, biar urusan ini selesai. Gimana gitu aja? Maaf merepotkan. Harus, kerja sama yang baik. Kalau enggak, itu namanya menghalangi tugas polisi. Dengan status keluarga Gu, pergi ke kantor polisi cuma formalitas. Nggak lama bakal dibebaskan. Aku tahu. Tapi bikin mereka nggak nyaman. Meski formalitas, aku juga puas. Andai aku tahu kamu hidup susah di keluarga Gu, aku pasti menghentikanmu dulu. Penyesalan selalu datang terlambat. Untung saja, sebentar lagi aku bisa benar-benar lepas dari keluarga Gu. Wen Xiu si wanita jalang itu. Dia melaporkan kami ke polisi. Sudah, apapun mau kamu katakan tunggu di rumah. Jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Gu, para direktur sangat marah. Mereka meminta Anda segera kembali ke perusahaan. Hello, Tang Tang. Kamu hebat. Bisa mengirim keluarga Gu ke kantor polisi. Meski langsung dibebaskan, aku dengar Gu Jingran Orang seperti dia dimaki-maki, rasanya pas sekali. dimayangkannya. Apapun yang terjadi padanya, itu bukan urusanku. Masa tenang tinggal 3 hari lagi. Aku cuma mau dia tahu, demi tujuan, aku bisa lakukan apa saja. Siapa yang bakal ketuk pintu saat seperti ini? Gu Jingran, kamu datang? Pria brengsek itu tengah malam ngapain? Tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Lewat toko kue favoritmu, sekalian beli satu. Nggak perlu, aku lagi diet. Ziyu. Harus seperti ini? Bicara 2 kalimat saja nggak boleh? Tidak ada yang perlu dibicarakan. 3 hari lagi di kantor pencatatan sipil, jika tidak datang, aku siap Gu Jingran, kamu masih peduli grup ini? Kamu dan istri Jika tidak bisa hidup harmonis, lebih baik selesaikan dan berpisah. Kerja sama dengan keluarga, when tidak bol gego lagi. Ziyu. Apakah kita harus sampai pada langkah perceraian? Kamu harus tahu. Kita tidak bisa kembali seperti semula. Aku tahu. Gu Jingran, aku sudah bilang jangan lagi datang. Orangnya mana? Pergi. Ada kue di meja, makan potong sendiri. Kali ini gampang banget ngomongnya. Ternyata pergi sendiri. Lumayanlah, dia kabur cepat. Kantor catatan sipil. Dokumen diberi stempel dan berlaku. Kalian resmi membatalkan hubungan pernikahan. Tidak saling campur tangan dalam kebebasan pernikahan. Pembagian harta menurut isi perjanjian perceraian. Akhirnya, bebas. Selamat, akhirnya lepas dari penderitaan. Terima kasih. Di sisa hidupku, aku hanya akan hidup untuk diriku. Jingran, ayah dan ibu angkat menunggumu di rumah. Ayo kita pulang. Ziyu, tidak peduli kapan, selama kamu mau kembali. Aku akan menunggumu di tempat Gu Jingran, sudahlah. Temanku berjuang keluar dari kubangan dan memulai hidup baru. Dia kehilangan akal untuk kembali. Tantang benar, Gu Jingran. Kita jalan masing-masing, tidak ganggu. Ayo pergi.
Kak Jingran, Kak Xiu tak tahu terima kasih dan tak layak untukmu. Sebaiknya lupakan dia. Shuyao, jangan bicara seperti itu tentang Ziyu. Dia sangat baik, luar biasa baik. Kak Jingran, sadarlah, dia telah pergi. Kalian sudah Dia tak akan meninggalkanku. Perasaan bertahun-tahun ini. Ini salahku. Aku telah mengecewakan dia. Asalkan aku tetap menunggu di tempat yang sama. Dia pasti akan kembali. Jingran lepaskan Xiu. Kita bersama saja, ya? Xiu tidak tahu cara menghargaimu. Aku tahu. Aku lebih muda dan lebih perhatian dibanding dia. Xia Shuyao, apa yang kamu lakukan? Xia Shuyao, kamu lakukan apa? Hatiku, kamu hanya seperti adik. Itu tidak mungkin. Jingran, aku tahu kamu ada perasaan padaku. Aku tidak mau jadi adikmu. Aku suka kamu. Aku mau bersama kamu. Xia Shuyao, tolong jaga sikapmu. Di dalam hatiku. Selain Ziyu. Tidak pernah ada wanita lain. Baiklah, kamu keluar saja. Pria dan wanita berbeda. Mulai tanpa izin. Jangan masuk ke kamarku. Pria yang diinginkan Xia Shuao tidak akan dilepas dengan mudah. Kalau tidak bisa memilikinya, maka hancurkan saja orang yang terus ada di pikirannya. Ibu angkat, lingkaran hitammu terlihat parah. Wajahmu terlihat kurang baik. Ibu angkatmu insomnianya kambuh lagi, gak bisa tidur. Siang jadi gak ada tenaga. Semua gara-gara Wen Ziyu si serigala berbulu domba. Makan minum gratis di Gu selama 3 tahun. Setelah cerai, bawa pergi setengah harta keluarga. Kepikiran uang itu, aku gak bisa tidur. Ibu angkat, jangan marah bikin sakit badan. Kali ini Kak Jiu keterlaluan. Keluarga Gu sudah baik padanya. Kalau dia gak tahu terima kasih, sudahlah, tapi dia menusuk keluarga. Jiao Rantidak Tayu Balabudi. Keluarga Gu benar-benar bodoh sampai mau menikahinya. Tapi meskipun begitu, Jingran tetap tidak bisa melupakannya. Demi dia, minum untuk melupakan rasa sakit. Hilang kendali. Anak durhaka, tak berguna. Wen Ziyu si serigala berbulu domba. Seumur hidupnya jangan harap menginjak rumah keluarga Gu. Aku merasa tidak adil untuk paman dan bibi. Kalian marah sampai menyakiti diri. Sementara Ziyu memakai uang keluarga, hidupnya jadi makmur dan Perempuan itu. Uang susah payah keluarga Gu, kenapa diberikan padanya? Perjanjian sudah ditandatangani, surat cerai diurus. Kesal pun, uang itu tidak bisa balik. sebenarnya. Bukan tidak mungkin. Shuyao, apa kamu punya cara? Uang keluarga Gu bisa diambil kembali. Klinik Ziyu dibuka, pondasinya belum kuat. Kalau terjadi sesuatu, segalanya hancur. Uang yang diambil dari keluarga Gu, pastinya harus dikembalikan. Dokter, diare akut, mual muntah, mungkin keracunan makanan. Cepat kasih obat. Halo, pasien. Kami mendiagnosis dulu sebelum memberi obat. Duduklah di kursi sebelah dan biarkan Dr. Wen memeriksa. Ulurkan tangan Anda. Nama pasien, usia, makanan pagi tadi. Saya Zhao Zhaogang, umur 22 tahun, makan semangkuk mie dingin. Denyut nadi normal, tanda vital stabil. Selain detak jantung cepat karena gugup. Tidak mungkin. Jelas keracunan makanan. Perut sakit. Cepat beri obat. Dr. Wen, dia kelihatan benar-benar kesakitan. Tidak sakit? Tangan yang memegang perut itu salah posisi. Kalau diare akut, berjalan pun tidak akan cepat. Bilang, siap, berpura-pura sakit, minta obat, lalu mengganti bahan obat dengan yang katanya setelah makan obat dari saya terjadi sesuatu, dan klinik saya selesai. Omong kosong. Aku tidak pura. Tuan Shao, ini klinik resmi. Catatan medis dan resep obat dicatat dan diarsip. Setiap bahan obat ada catatan pembelian dan rekaman kamera di toko. Menurutmu, peluang memasukkan rekam medis, sengaja melukai, menuduh, memfitnah. Jika tidak, Kak, jangan lapor polisi. Aku akan mengaku. Ada orang membayar aku pura-pura sakit. Aku tidak tahu lagi. Aku tidak bermaksud menslaki. siapa dia? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki botak. Di wajahnya ada bekas luka seperti goresan pisau. Aku bisa tidak menuntut kamu, tapi kamu harus ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Sialan, semudah ini malah gagal. Tidak berguna. Orang itu yang pura-pura sakit sudah ketahuan dan dibawa polisi. Sudah selesai urusannya? Ziyu membongkar trik kita dan melapor ke polisi. Pasien palsu ditangkap. Apa maksudnya terbongkar? Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Tidak. Masih ada satu cara terakhir. Benar-benar harus melakukannya? Jiu, pesan makan malam, lokasinya sudah dikirim ke ponselmu. Oke, aku akan segera ke sana.
Apakah ini perasaanku? Masalah ini ditujukan padamu. Sayang, dia hanya bekerja sesuai bayaran. Tidak ada yang bisa ditanyakan. Aku curiga gagal melukai sekali, pasti ada langkah berikutnya. Kamu harus lebih hati-hati selama beberapa hari ini. Pria, botak, dan ada bekas luka di wajahnya. Sudah ketahuan olehmu. Tapi tidak apa-apa. Kau tidak akan lolos dari genggamanku. Wajahmu tampan. Sayang kau menyinggung orang salah. Nasibmu sudah pasti. Kalau tidak mau mati, cepat transfer semua uang ke rekening ini. Hei, kamu. halo, Ziyu. Aku menerima Kakak, kamu. Ada orang mau mencelakai aku tusuk dia sampai pingsan. Lihat kamu belakangan ini kurusan banget. Makan yang banyak, biar tambah kuat. Aku nggak bikin ulah. Dokter bilang alergi ikan bisa bikin tenggorokan bengkak. Bu, nggak bisa. Tolong jangan buat aku susah. Gu Jingran, tolong aku. Semua ini salahku. Aku yang kehilangan Ziyu. Kami sekeluarga yang memaksanya pergi. Padahal dia cuma nggak mau makan ikan. Jingran, menyalahkan kami? Wanita serigala seperti Wen Ziyu itu nggak layak dipikirin, nggak berguna. Hanya demi seorang wanita, kamu ngerusak diri sendiri. Gu Jingran, Wen Ziyu yang kamu pikirkan setiap saat sebentar lagi, dia akan hancur gara-gara kamu. Pak polisi berdua. Ini maksudnya apa? Siapa itu Qin Peilan? Aku. Saya. Diduga menyewa pembunuh untuk percobaan pembunuhan. Tolong Ada apa? Apa yang ibu lakukan? Kalian bicara ngawur. Saya tidak membayar orang untuk membunuh atau melakukan itu. 3 hari lalu, Anda mentransfer 100 juta ke akun bank nomor akhir 3785. Kemarin, Nyonya Qin Peilan, apa Anda masih mau terus mengelak? Bukannya Anda bilang hanya mau menakut-nakuti saja? Mengapa jadi bayar orang untuk membunuh? Jika Kak Ziyu hilang, klinik, uang, dan semuanya tidak akan ada. Apa maksudmu? Mencari seseorang untuk menakut-nakuti dia, supaya dia menyerahkan uangnya. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Wen Ziyu ini, Benar-benar beruntung luar biasa. Untung saja. pakai identitas ibu angkat, selama tidak mengakui. Tidak ada yang tahu perbuatan aku. Xia Shuyao, kamu menjebakku. Semua ini jelas rancanganmu. Jangan harap bisa pura-pura tidak tahu. Ge Jingran, tolong aku tidak tahu apa yang terjadi. Xia Shuyao, ini perbuatanmu. Jangan salahkan ibu tua ini. Petugas polisi, saya bisa bersaksi. Ini dorongan dia. Dia bilang hanya mau menakut-nakuti, bukan membunuh. Ayah angkat, meski kamu dan ibu angkat pasangan suami istri, kamu tidak bisa memfitnah aku untuk membebaskannya. Aku bertahun-tahun di keluargaku, menerima kebaikan, tapi kalian tidak boleh menghancurkan hidupku. Sudah. Semua ikut ke kantor polisi untuk diperiksa. Ziyu, kenapa kamu juga di sini? Kamu? Wen Ziyu, gila. Apa hak memukul ibuku? Apa hakmu? Karena dia menyewa pembunuh untuk membunuhku. Dia ingin nyawaku hilang. Apa? Ibu, apa Ziyu benar? Orang yang kalian ingin takut-takuti itu dia? Bukan takut-takuti, tapi menyewa pembunuh bayaran. Kalau aku tidak cerdik dan tahu tentang tusukan jarum perak. Sekarang aku sudah dalam bahaya besar. Bukan aku tidak menyewa pembunuh. Itu bukan aku. berhenti. Jangan berkelahi di dalam kantor polisi. Jangan marah kakek. Gu Jingran, Ziyu menikah 3 tahun dengan keluarga Gu dan menderita. Sekarang dia bercerai. Kalian masih ingin nyawanya? Kalian lebih buruk dari binatang. Tenang, sebagai pengacara perwakilan Ziyu. Aku akan berusaha agar hakim memberikan hukuman berat. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak berniat membunuh. Shuyao yang melakukan. Tangkap dia, bukan aku, angkat. Aku tahu kamu benci Kak Ziyu karena membagi harta keluargaku, tapi kamu tidak bisa menyewa pembunuh untuk itu. Masalah terbongkar, kamu menuduh aku. Bagaimana bisa? Baiklah, Bava mereka pergi. Pisahkan untuk diinterogasi. Nyonya Qin Peilan.
Anda diduga sengaja mencoba pembunuhan. Motif jelas, bukti kuat. Sekarang kami akan memberikan hukuman pada Anda. Xia Shuyao, kau perempuan rendah, ini semua salahmu. Berhenti sekarang juga. Xia Shuyao, perempuan berani mencelakai aku, pasti akan menerima balasannya. Wajahku. Lihat dua orang ini, saling menggigit seperti anjing, cukup seru juga. Jingran, percayalah padaku, aku benar-benar tidak menyewa pembunuh untuk membunuh. Ini Xia Shuyao yang ingin mencelakakan aku. Sudahlah, ada apa-apa nanti saja bicarakan. Anakku, tolong aku, ibu tidak mau masuk penjara. Ziyu, ibumu tua, dia tidak tahan. Cabut pengaduan ke polisi dan bebaskan dia. Gu Jingran, kamu tahu apa yang kamu katakan? Ziyu, aku tahu ibumu salah, tapi kamu baik-baik saja, kan? Jika bersedia mencabut pengaduan, bebaskan dia, aku akan meminta. Kalau minta maaf cukup, buat apa ada hukum? Kali ini dia melanggar hukum, bukan soal aku. Ziyu, kamu harus sekejam ini? Bagaimanapun dia adalah ibuku. Tidak bisakah kamu sedikit mengalah demi aku? Gu Jingran, kamu masih manusia? Ziyu itu korban. Kamu tidak peduli dia terluka atau takut? Lalu kamu malah dengan tidak tahu malu meminta dia untuk melepaskan orangnya. Gu Jingran, kamu memang orang yang busuk. Turjbak dalam lumpur, tidak pantas mendapat kebahagiaan. Ibumu yang salah. Bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Soal ini, tak ada ruang negosiasi. Tak ada ruang diskusi. Aku mengumpulkan bukti dan mengajukan hukuman berat kepada hakim. Ada kejadian sebelumnya saat Beizhi. Aku sangat curiga, ibumu sudah lama berniat membunuh, bahkan bisa dibilang sudah menjadi pelaku berulang. Tidak, kamu tidak boleh begitu. Istriku tidak membunuh siapapun. Kamu pembawa sial, pengkhianat. Keluarga Gu tidak bisa menerima kamu. Cepat pergi, jangan pedulikan benda sial ini. Hello, Yao Yao, ini Mama. Apa yang kamu bilang, Xia Shuyao? Gu ibu punya motif, tapi dia hidup bermewah-mewah, hanya berinteraksi dengan wanita rumah tangga, tidak ada hubungan dengan dunia luar. Adapun Gu ayah, dia merasa tinggi hati dan enggan bergaul. Jadi dalangnya benar-benar dia? Merencanakan lalu menyalahkan ibu. Tapi motif kejahatan Apa sebenarnya? Di keluarga Gu, dia memusuhi aku. Aku mengerti, dia ingin mengusirku untuk naik. Aku sudah bercerai dengan Gu Jingran. Tak ada yang menghalangi jalannya. Tadi di kantor polisi, dia dan Gu Jingran juga biasa saja. Apa mungkin karena cinta yang tak terpenuhi, lalu dia melampiaskan dendamnya padamu? Bukan tidak mungkin. Kalau benar itu ulah dia, kita nggak bisa biarin aja. Berani-beraninya dia mencela. Dia harus bayar harganya. Bukankah itu Xia Shuyao? Yang bersamanya itu siapa? Tang, bantu cari tahu. Sepertinya aku pernah lihat mobil. Sarakan Pedoku. Bukan cuma mobil itu, Xia Shuyao juga. Aku harus selidiki sampai jelas. Kalau dia niat jahat, ada celah ketahuan. Gu Jingran, berapa kali kuingatkan, jangan sampai ada skandal keluarga tersebar. Tapi kamu, 3 hari 2 kali masuk kantor polisi. Media sudah kita bungkam mati-matian. Tolong jangan sampai urusan pribadimu merugikan kepentingan kita. Proposal proyek dengan keluarga Wen menghabiskan lebih dari sebulan. Besok adalah syarat kunci tanda tangan kontrak. Kamu tidak boleh menyesuaikan kita lagi. Kamu pembawa sial, kenapa masih berani kembali? Keluarga Gu tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Kak Jingran, tidak mencelakai ibu angkat. Bagaimanapun dijelaskan, kamu tidak akan percaya. Selain di sini, aku tidak punya tempat lain. Bisakah beri waktu, tunggu sampai menemukan tempat tinggal baru, lalu akan pindah. Jingran, dialah pembawa sial yang menyuruhku dan ibumu untuk menakut-nakuti Ziyu, agar Ziyu mengembalikan uangnya. Siapa sangka niatnya jahat, diam-diam dia menyewa pembunuh untuk mencelakai. Bukan aku, Kak Jingran. Aku tidak berani menyakiti semut, bagaimana mungkin menyewa pembunuh bayaran? Ayah. Apa ayah salah paham tentang Shuyao? Malam begini, Shuyao perempuan, di luar tidak aman.
Bagaimana kalau biarkan dia tinggal Gu Jingran, aku ayahmu. Kamu lebih perkaya orang luar daripada aku. Sudahlah, ya. Ini Shuyao. Ayah dan ibu paling sayang padanya, bicarakan besok saja. Kalau benar Shuyao menyewa orang mencelakai Ziyu, polisi tidak akan membiarkannya keluar. Gu Jingran, suatu saat kamu pasti akan bikin aku marah sampai mati. Kak Jingran, Besok pagi, kamu segera pindah dari rumah ini. Yao Yao, cinta lelaki itu murah harganya. Daripada berharap dicintai, lebih baik pegang uang erat-erat. Hari ini kesempatan terakhir, pikirkan baik-baik. Gu Jingran, kau memaksa aku untuk melakukan ini. Ada apa? Jean-J Tanda-Tongan Dipagi, Empire Pukulons. PAK Wang. Barusan saja, Wen telah menjalin kerjasama dengan Jiang. Selidiki dengan benar. Pasti ada pengkhianat di dalam grup kita. Pak Gu, Anda diduga membocorkan dokumen Kami menangkapmu atas kejahatan. Kami secara resmi menangkapmu. Aku tidak membocorkan rahasia perusahaan. Pasti kalian salah paham. Buang. Buang semuanya. Barang pembawa sial itu, jangan sisakan satu pun. Kabar buruk. Tuan Gu ditangkap polisi membocorkan rahasia perusahaan. Apa katamu? Tuan. Sayang, Lia, Gu Jingran ditangkap. Presiden Gu Jingran. Membocorkan rahasia grup Gu. Mengakibatkan kerugian besar, diberhentikan oleh kantor pusat grup dan dituntut 500 juta. Melanggar kejahatan rahasia dagang. Ditahan secara hukum oleh pihak kepolisian. Aku yang mencari detek, ada kabar dari Xia Shuyao? Halo, Nona Su, Rekaman telepon Xia Shuyao dan kakak. Bisa membuktikan dia menyewa Selain itu, akun pribadi Xia Shuyao menerima uang. Aku beli tiket pesawat untuk jam 2 siang. Siap-siap terbang ke negara. Ada pemasukan besar saat ini. Harus keluar negeri lagi. Kenapa bisa kebetulan banget? Kamu masih punya akses ke kamera rumah keluarga Gu? Hanya ruang kerja tersisa. Pergi kemarin buru telepon polisi. Dokumen perusahaan Gu dicuri Xia Shuyao. Gu Jingran dari grup. Dituduh kejahatan bisnis, ditangkap polisi. Yao Yao, ambil dokumen proyek dari komputer Gu Jingran, Jiang Group beri 10 juta. Gu Jingran, aku menemanimu 3 tahun. Kukira setelah Wen Ziyu pergi, kamu akan menerimaku. Tapi tidak, daripada mengharapkan cinta seorang pria, lebih baik pegang uang di tangan. Nona Xia, Anda ditangkap. Terdakwa Xia Shuyao didakwa pembunuhan, melanggar rahasia dagang, dan menyebabkan kerugian ekonomi besar. Kasusnya parah, dihukum beberapa kejahatan, diputuskan berdasarkan hukum, hak polisi. Aku tidak setuju dengan putusan ini. Aku akan banding. Ini salahmu. Aku tidak akan. Xia Shuyao, menyakiti orang lain berakhir menyakiti diri sendiri. Lahir Keluar Gawen. di kehidupan berikutnya. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, bercerai. Anak baik, di sini selalu rumahmu. Asal kamu bahagia, keputusanmu. Ayah selalu mendukungmu. Ayah, ibu, punya kalian itu sungguh hebat. Rumah sewa. La part, macan sans pekenyang. Gu Jingran. Orang busuk seperti kamu seharusnya terjebak di lumpur seumur hidup. Kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Iya, aku memang pantas terjebak di lumpur, semua ini. Salahku sendiri. Ziyu. Aku salah.